dia ini lulusan sarjana, kenapa dia tinggal di kampung, apalagi pegang cangkul? Shalom para sahabat sekalian, salam kenal dari saya, pencari kebenaran The Truth Finder. Mungkin ini pertama kali kita bisa saling melihat, Anda bisa melihat saya. Dan mungkin sekaligus Anda bertanya, ternyata pemilik channel The Truth Finder ini seperti ini keadaannya, ya kan? Backgroundnya itu rumahnya dari papan dan sederhana sekali ternyata. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, para sahabat sekalian, sekali lagi salam kenal. Dan saya ingin memberikan satu tema yang menurut saya penting. Saya tidak tahu apakah menurut teman-teman ini penting atau tidak. Tetapi sekali lagi saya ingin berbagi cerita kepada para sahabat, mengapa saya menjadi seperti ini. Selama 13 tahun saya merantau dan tidak pernah memikirkan sedikit pun untuk kembali ke kampung halaman. Tidak pernah terpikirkan. Bahkan pertama kali pergi merantau, saya berniat untuk tidak akan kembali ke kampung halaman dan tidak akan pernah melakukan pekerjaan seperti apa yang saya lakukan zaman dulu ketika masih kecil dan masih sekolah, yaitu bertani. Mengapa? Karena pengalaman mengajari saya bahwa menjadi petani itu sangat menyakitkan. Menjadi petani itu sangat menyedihkan karena hasil yang diterima seringkali tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Nah, ternyata para sahabat, tepat pada tanggal 30 kemarin saya harus kembali ke kampung halaman. Di balik semua apa yang saya harapkan ini, apa yang saya cita-citakan, ternyata Tuhan berkehendak baik. Saya kembali ke kampung halaman. Mengapa? Karena alasannya alasan keluarga. Saya sudah berkeluarga, sudah menikah dan punya istri, dan istri saya tinggal di kampungnya, di kampung halaman. Dan para sahabat pasti tahu bahwa tidak mungkin, ya kan, kami jarak jauh. Nah, ini alasannya. Para sahabat pasti sudah bisa merasakan apa yang saya alami, apa yang menjadi pergumulan dan pergolakan yang ada di dalam hati saya. Ya, memang sangat sulit untuk mengungkapkan bahwa sangat banyak sekali pergumulan saat ini. Belum lagi penghasilan, belum lagi pekerjaan, apalagi sebagai suami yang harus menafkahi keluarga. 8 tahun saya ada di Malang, 5 tahun ada di Surabaya. Selama itu bisa dikatakan bahwa pekerjaan memang sudah lumayan bagus, penghasilan juga sudah ada. Tetapi semuanya itu harus saya tinggalkan dan bersama istri saat ini. Nah, para sahabat, intinya bahwa tidak mudah bagi saya untuk menerima kenyataan ini. Belum lagi omongan tetangga yang pernah secara langsung saya dengarkan. Memang tidak dikatakan langsung kepada saya, tetapi saya pernah mendengar tetangga mengatakan demikian. Dia ini lulusan sarjana, kenapa dia tinggal di kampung, apalagi pegang cangkul, gitu ya. Ini perkataan yang sangat menohok, yang sangat menyentuh hati saya. Dan inilah yang menjadi dasar atau awal pergumulan saya. Kenapa sih saya harus di sini? Mengapa saya harus di sini? Tujuan saya apa? Jadi tema saya ini adalah berkaitan dengan memaknai hidup. Memang ini sudah pernah saya bahas secara singkat di video saya, nanti silakan dicek di kolom deskripsi tentang memaknai hidup. Masih perlukah? Dan frase ini kembali muncul dalam benak saya tentang memaknai hidup. Mengapa saya ada?
Mengapa saya lahir di dunia? Untuk apa saya lahir? Dan kemana tujuan hidup saya? Tentu para sahabat juga mungkin sudah pernah melakukan hal yang kurang lebih sama, mempertanyakan tujuan hidup. Mengapa sih kita ada di dunia ini? Sepintas jika kita melihat bahwa memang hidup kita ini seolah-olah seperti binatang. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga dengan yang lain. Tetapi yakinlah para sahabat, bahwa kita ini bukan binatang. Manusia itu bukan binatang. Kita itu memiliki tujuan, kita itu memiliki cita-cita, harapan. Dan inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ya, jadi kita memiliki masa depan. Memang sekali lagi sering terjadi bahwa kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Realitas tidak sebanding, tidak tercapai seperti yang kita inginkan. Lalu lantaskah kita harus menyesal? Lantaskah kita harus bersedih dengan kenyataan yang kita terima? Dan terutama ketika ada seperti saya ini, lantaskah kita membicarakan, mengatakan bahwa dia ini lulusan sarjana tetapi tinggal di kampung dan memegang cangkul? Sekali lagi saya yakin para sahabat pasti pernah bertanya atau bergumul tentang hidup. Kalau saya tanya, Anda pernah bertanya tentang kehidupan Anda, memaknai hidup Anda. Kira-kira Anda memulainya dari mana? Anda memulai dari mana dalam memaknai hidup Anda? Dari pengalaman masa lalu? Atau dari kitab suci? Atau dari teori-teori para intelektual, kaum pemikir, filsuf, atau para teolog? Dari mana Anda memulai tentang makna hidup ini? Saya memaknai hidup saya. Di sini sekali lagi para sahabat, saya pertama-tama tidak ingin mengajari para sahabat, tidak. Tapi saya ingin berbagi, bercerita, sharing. Menurut saya memaknai hidup itu tidak berada di luar diri kita, sekalipun itu pengetahuan. Tetapi memaknai hidup itu berasal dari dalam kehidupan kita sendiri. Memaknai hidup itu berarti menghayati kehidupan kita, menghayati keseharian kita. Menghayati hidup atau memaknai hidup itu baru muncul ketika kita mulai sangsi atau ragu atas kemampuan kita di dalam menghayati kehidupan kita. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan tentang memaknai hidup. Sekali lagi, memaknai hidup itu tidak dimulai dari teori-teori atau pengalaman, tetapi ketika kita mulai sanksi atas diri kita, sanksi atas kemampuan, sanksi atas kehidupan kita sendiri. Nah, sekali lagi para sahabat, memaknai hidup itu dari mana? Atau malah para sahabat belum pernah atau tidak pernah memaknai hidup. Nah, selanjutnya para sahabat, menurut saya, makna hidup itu tidak ditentukan oleh profesi atau pekerjaan atau penghasilan. Tidak ditentukan oleh itu. Seseorang yang memaknai hidup hanya karena profesi atau pekerjaan atau besarnya penghasilan, maka suatu saat ketika dia mengalami kegagalan, dia akan mengalami rasa putus asa. Karena bagi dia, hidupnya itu baru memiliki makna ketika dia memiliki profesi, ketika dia memiliki pekerjaan atau penghasilan. Sekali lagi menurut saya bahwa memaknai hidup itu tidak tergantung pada profesi. Maka di sini saya mau mengatakan kepada para sahabat sekalian, apapun profesi, bagaimanapun penghasilan, besarnya penghasilan, seperti apapun situasi dan keadaan kita saat ini,
bahwa memaknai hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bertanya tentang kemana tujuan hidup kita, untuk apa kita lahir, dan juga termasuk apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Para sahabat harus tahu, dan saya yakin para sahabat sudah tahu, bahwa hidup kita ini sungguh amat berharga. Hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita lahir di dunia ini, itu pasti memiliki tujuan yang sangat mulia dari Allah. Tujuannya apa? Yaitu untuk melanjutkan karya yang sudah dilakukan oleh Allah. Maka sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah itu dengan maksimal, dengan usaha yang sebaik mungkin, dan kita memberikan yang terbaik. Seraya juga kita sambil bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Ini yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat sekalian, agar terlebih bagi mereka yang seringkali memandang rendah sesamanya manusia. Jangan pernah melihat latar belakang, situasi, keadaan, pendidikan, perekonomian, atau apapun. Kita menghargai sesama manusia bahwa mereka juga adalah sesama kita. Dan sebagai penutup dari saya, mari kita terus memaknai hidup kita, memaknai perjalanan kehidupan kita. Apapun rencana Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Jangan pernah minder, jangan pernah malu. Kita lakukan yang terbaik sebisa kita lakukan. Salam dan doaku untuk para sahabat sekalian. Salam pencari kebenaran, The Truth Finder. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada.